Aries. Selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain alam bawah sadar kalian. Yang mana artinya apa sih yang selalu kita ulang selalu ya, kebiasaan-kebiasaan kita yang kadang kita yang buat kita kadang lupa ya. Itu adalah kebiasaan-kebiasaan, nggak usah ngomong baik atau buruk ya, yang jelas kebiasaan-kebiasaan atau cara berpikir atau cara melihat sesuatu, memandang sesuatu ya, yang sudah kita tanam dalam diri kita ya, sampai alam bawah sadar kita jadi kebiasaan gitu ya, yang menentukan kenyataan realitas kita. Jadi seperti contoh, kenapa sih gue ditipu lagi, kenapa sih gue disakitin lagi, kenapa sih orang gini terus sama gue gitu. Hal-hal yang kayak gitu yang kita, supaya kita sadari itu karena sebenarnya dari cara kita sendiri berinteraksi atau bertindak ya, yang harus kita fokusin supaya kita sadar, kita fokusin dan bisa merubah kenyataan gitu. Maksudnya kalau kita mengharapkan perbedaan ya, mengharapkan suatu realitas yang berbeda dari yang sebelum-sebelumnya, kita harus tahu juga patternnya kita sendiri kan, yaitu alam bawah sadar kita itu sangat menentukan. Jadi karena alam bawah sadar sehingga kita tidak sadar gitu, bahkan luput dari kesadaran kita untuk oh iya ya gue gini ya gitu, yang bikin itulah yang harus diganti gitu, itulah yang harus kita rubah supaya realitas atau kenyataan kita lebih bisa kita arahkan, lebih kita bisa channelin sesuai dengan maunya kita depannya kayak gimana gitu. Oke. Ini tetap ya timeless dan general. Ambil yang resonates dan lepaskan yang tidak resonates. Kalau emang gak resonates, coba nonton sun sign, moon sign ya, sun, moon, Venus, Mars, Jupiter, whatever ya, rising sign juga, atau bahkan North Nodes ya. Kalau nggak tahu kalian punya berchart apa ya, di box description gue ada link gratis, kalian tinggal isi dan kalian punya. Itu aja. Dan cross watcher kalian juga welcome untuk join karena energinya suka ketukar ya. Dan timeless artinya kapanpun kalian mendapati video ini, dan kalau memang message-nya resonates artinya waktu yang tepat buat kalian. Dan kalau udah kalian nonton semuanya gitu masih nggak resonate juga ya, mungkin emang waktunya belum. Namanya juga prediksi gitu. Aries dan alam bawah sadarnya, apa yang harus? Five of Cups. Ini yang lagi kalian hadapi sekarang, kalian rasakan challenge kalian. Six of Cups, fondasi dan distant past. Temperance, energi Sagittarius atau ini healing ya, yang baru saja berlalu. Knight of Wands, fokus kalian. Wow, Death, near future yang akan terjadi. Knight of Pentacles, bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri. Eight of Wands, pihak eksternal faktor yang mempengaruhi kalian dan mungkin kalian tanpa sadari. Five of Wands, ketakutan, kecemasan atau juga harapan kalian.
Ace of Pentacles. Outcome. Out. Three of Swords. Wow. Ace of Cups. Ada peluang cerita cinta yang baru. Five of Pentacles, tapi kalian merasakan kehilangan sendiri, kesepian, terbengkalai, tersisihkan, nggak pede, kehilangan materi mungkin, merasa ditinggalkan. Six of Wands. Tapi kalian mendapatkan pengakuan atau kalian merasa menang. Kalian mendapat pengakuan, kalian kalian menang atau menyelesaikan task kalian, tugas kalian, berhasil menyelesaikan tugas kalian. Ya, ini energi Leo. Queen of Cups. Energi Pisces, Cancer atau Scorpio, tapi lebih ke Cancer buat gue. Yang artinya ini adalah di rumah ya. Home family dan foundation. Kalian menyelesaikan tugas kalian di home and family dan foundation kalian yang kalian juga mungkin kehilangan mungkin secara materi, tapi kalian akan dapat juga peluang baru dalam cinta. Nine of Wands. Kalian merasa sudah di akhir jalan, di ujung jalan, di ujung jalan. Kalian udah siap ingin melepaskan semuanya untuk memulai sesuatu yang baru. Ace of Wands. Wow. King of Swords. Energinya Aquarius, Gemini atau nggak Libra. Buat gue biasanya gue asumsikan sebagai energinya Aquarius ya, yang mana itu adalah tentang network kalian, harapan-harapan kalian, teknologi, komunikasi ya, kemanusiaan, keadilan sosial. The Emperor, energinya kalian sendiri. Kalian punya power itu, kalian punya otoritas akan diri hidup kalian sendiri ya. Kalian tahu apa maunya kalian dan kalian akan mengambil tindakan. Kalian punya kendali dan kontrol. Di bawah itu ada Seven of Swords. Mungkin kalian akan berstrategi ya, menyusun strategi untuk dengan kartu Seven of Swords ini untuk menciptakan atau merealisasikan apapun yang kalian dambakan. Dah. Gitu aja, nggak usah lah. Itu baru energi secara overall ya. Ini kayaknya fokusnya untuk home and family, tapi yang jelas ini Ace of Cups. Kalian ingin memulai cinta yang baru, dan karena memang sekarang kalian sedang bersedih hati. Kalian sedang bersedih hati karena sedang bernostalgia, mengingat segala masa lalu yang sudah berantakan, hancur ya. Walaupun kalian punya dua yang masih berdiri di sini, kalian tetap memilih untuk bernostalgia ya, dengan apapun yang sudah berantakan. Challenge-nya adalah masa kecil kalian
anak-anak kalian, atau kalian punya soul connection, soul contract, ya, twin flame, soulmate. Fondasi kalian adalah temperance. Kalian butuh healing. Kalian butuh waktu dalam berproses untuk memahami apapun yang pelajaran yang harus kalian pahami gitu. Pelajaran itu harus kalian pahami dan itu membutuhkan proses supaya kalian bisa menyembuhkan ya. Proses penyembuhan itu hanya dapat dilalui hanya dengan pemahaman. Apapun pelajarannya, apapun lessonnya, ya. Energinya Sagittarius, karena segala sesuatunya mungkin sudah berjarak, ya, sudah tidak seperti biasanya. Dan ini juga tentang pemahaman yang lebih tinggi, kesadaran yang lebih tinggi, dan ini juga tentang perbedaan, tentang segala sesuatu yang asing. Ada kayak semacam flies gitu. Gue sambit pakai kartu. Jalan-jalan di meja nggak sopan. Apa namanya, ya, tentang higher education juga, tentang travel juga, ya, atau segala sesuatu yang berjarak, ya. Makanya tadi gue bilang apa namanya, mungkin sudah berjarak ya hubungan kalian, atau itu sudah berjarak, jadi butuh healing. Butuh penyesuaian juga, butuh pemahaman lebih dalam karena perbedaan, ya. Dia lagi nyampur dua elemen, butuh pemahaman yang lebih dalam. Yang baru saja lewat, yang baru saja terjadi, recent past, Knight of Wands, energinya Sagittarius. Ini bisa juga terkenal dengan player, energinya player yang suka bermain-main, ya. Explorer yang suka jalan di sana kemari, traveler, ya. Kebebasan, yang sukanya bebas, yang sukanya melalang buana, ya. Bocah petualang ini. Player, ya, yang suka datang dan pergi seenaknya gitu kan, ya. Dan independent itu yang baru saja lewat. Fokusnya ya tentang travel itu sendiri gitu, balik sama nggak jauh beda. Ini juga energi Sagittarius, ya. Fokusnya kalian adalah death, energinya Scorpio. Sebentar, Sagittarius. Ini juga mungkin tentang pekerjaan kalian juga ya, karir kalian, income kalian, dan juga material possession kalian ya, yang kalian butuh pemahaman lebih dalam dan ngeksplor sana kemari itu juga untuk mungkin ada beberapa dari kalian tentang gue harus ngapain nih ya untuk bisa dapet income gitu. Fokus kalian adalah death, energinya Scorpio. Energinya Scorpio itu buat kalian adalah di shared finance, partner resources, ya, tentang transformasi itu sendiri, tentang misteri, occult, warisan, aset, ya, tentang seks, intimacy. Dan ini ada di tentang diri kalian sendiri juga, ya. Mars lagi direct ya, Mars lagi direct, dan itu ada di Aries, di rumah kalian sendiri. Jadi kalian ingin berbuat sesuatu perubahan yang sangat signifikan tentang identitas kalian sendiri. Kalian ingin mengubah
bukan mengubah, mentransformasi diri kalian, ya, untuk menjadi yang seperti apa kalian ingin mentransformasi, yang jelas ya, merubah cara berpikir mungkin, cara dandan mungkin gitu kan, image yang kalian ingin bangun kepada orang lain, kalian ingin ubah itu gitu, tentang identitas diri kalian sendiri, ya. Near future, Knight of Pentacles kan lagi menyusun strategi, planning, dan untuk progres ke depannya kayak seperti apa ya, kalian ingin membangun ini energi Virgo ya. Virgo itu buat kalian ada di ya kebiasaan-kebiasaan yang baru, keseharian kalian ya, bagaimana kalian menggunakan waktu kalian dan bagaimana kalian melayani orang lain, dan ini juga tentang kesehatan kalian sendiri, baik fisik, mental, jiwa, psikologis ya. Ya kalian ingin memplanning lagi, planning dan strategi untuk memulai sesuatu yang baru, kebiasaan-kebiasaan baru di keseharian kalian sendiri. Bagaimana kalian menggunakan waktu kalian lebih efisien ya, produktivitas kalian sendiri di keseharian ya. Karena ini kebetulan hari ini bakalan kurang lebih kita udah dapat energinya Sun sextile Saturn, itu adalah produktivitas ya. By the way, itu energinya untuk keseharian kalian ya. Kalian ingin perubahan-perubahan itu cepat terjadi, dan bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri. Eight of Wands, fast communications, travel ya, ini movements nih, pergerakan movements, gerak tindakan ya. Dan kalian ingin mengkomunikasikan apapun yang kalian ingin sampaikan sih, kalian lebih aktif dalam berkomunikasi dan mengambil tindakan, intinya itu. Ini energinya Sagittarius juga, mungkin kalian berhubungan dengan Sagittarius, Scorpio ya. Ya mungkin kalian ingin mulai mendekatkan diri kepada yang mereka yang sudah berjarak ya, karena itu tentang travel juga, segala sesuatu yang berjarak. Bisa juga secara emosional sudah berjarak ya, bisa juga cuma sama tetangga tapi nggak pernah ketemu, nah kan sama aja. Eksternal faktor yang mempengaruhi kalian dan mungkin kalian tidak sadari ya, itu adanya konflik. Five of Wands, konflik atau juga perbedaan ya. Balik lagi, konflik dan perbedaan itu bisa membangun dan bisa juga menghancurkan. Itu pilihan dari kita sendiri. Segala sesuatu yang ada di hidup kita tuh hanya pilihan ya. Kalau kita tidak mau membuka atau tidak mau memahami, akan menghancurkan diri kita sendiri ya. Karena kita tidak mau membuka diri untuk memahami. Tapi kalau kita mau membuka, akhirnya kita membuka hati kita dan kita mendapatkan wawasan baru ya, sehingga konflik itu sendiri bisa dihindari. Artinya di sini juga Five of Wands ini bisa juga diartikan sebagai kolaborasi untuk mencapai suatu goal yang sama. Jadi ini bisa juga argumentasi, bisa juga diskusi ya, perdebatan yang memang sehat ya. Nggak semua konflik itu harus berupa katastrofe itu penghancuran. Enggak. Kita boleh berdebat, kita boleh boleh beradu argumentasi,
tapi dengan masing-masing dengan hati yang terbuka untuk mencapai suatu goal yang lebih tinggi daripada kita sendiri, daripada ego kita sendiri. Ya, jadi uh, gua gua nggak ngelihat konflik itu suatu hal yang negatif, nggak. Tapi dimana kita di challenge, konflik itu adalah challenge ya. Kita di challenge untuk bisa mempertemukan pada titik dimana kedua belah pihak atau berapa pihak bisa menemukan titik kompromi untuk kebaikan semua. Kalau diam-diam semuanya, artinya titik nggak akan ketemu. Yang ada saling mengumpat, iya. Jadi konflik itu bukan untuk dihindari. Itu maksudnya. Ketakutan dan harapan kalian adalah memulai sesuatu yang baru, yang nyata. Ya, entah kalian takut akan komitmen, kontrak baru, kerja baru, ya yang akan menuntut, pasti ada tuntutannya kan. Semua komitmen itu, ya kan. Tapi ya kalian juga mau, wah gitu kan. Ingin memulai sesuatu yang baru tapi takut akan komitmennya, ya seperti itulah kurang lebih. Ya. Dan outcome-nya Three of Swords, kecewa dan sakit hati. Ouch. Dan dengan adanya ini gue bisa bilang mungkin ini juga tentang komitmen, nggak hanya kontrak kerja, tapi mungkin beberapa dari kalian ini adalah kontrak kerja ya. Ini relationship bisa juga karena di sini ada ya, nggak harus tentang relationship sih dengan Three of Swords ini bisa juga kecewaan dalam pekerjaan atau hal yang lain ya, sahabat, pertemanan, kerja di keluarga ya. Gue pingin klarifikasi the death. Page of Cups. Death, klarifikasi death. Knight of Swords. Four of Swords. Wow, the Devil. The Hierophant. Eight of Coins. Jadi gini, the Death, energi yang Scorpio ini ya, tentang segala apapun itu perubahan dan transformasinya yang kalian ingin lakukan atau fokuskan ya, itu tentang membuka hati kalian ya. Kalian ingin lebih membuka hati kalian ingin mungkin mencoba untuk memahami ini ada energi polos, genuine ya, dan tulus. Mungkin kalian ingin minta maaf atau ingin mendapatkan permintaan maaf ya. Knight of Swords itu energi Pisces. Energi Pisces yang buat kalian itu adalah sesuatu yang ending, sesuatu yang karma, ending, healing ya, closure ya. Kalian ingin minta maaf, mungkin sudah saatnya kelar ya. Dan akan ada komunikasi tentang kebenaran itu, energi Gemini, yaitu tentang komunikasi, persepsi. Dan Four of Swords ini energi healing, contemplation ya, healing dan merenung karena mencoba memahami segala sakit, kecewa setelah mendapatkan segala kecewaan ya. Dan under the deck-nya adalah the Devil. Ini energinya Capricorn, atau kalian mungkin dealing dengan Capricorn juga, atau Scorpio, atau Pisces.
Yang jelas ini energinya adalah toxic. Toxic yaitu bisa jadi karena kalian terlalu nyaman dengan situasi kalian sendiri, atau ya apapun itu, nyaman dan udah nggak bener gitu ya. Harapan harapan itu komitmen, tradisi, juga eh, marriage ya, spiritual, energinya Taurus. Kalau Capricorn itu buat kalian ada di karir, status ya, karir dan status sama. Ini nilai juga nih hierophant tentang status ya. Cuman ini juga tentang pekerjaan dan income kalian, value kalian kalau hierophant. Kalau ini tentang material possession kalian ya. Ini juga material possession, yang material possession, income kalian, karir kalian, status kalian yang menjadi toxic. Yang kalian sangat terikat padanya. Wow. Itu Pentacles. Kerja, kerja, kerja. Kerja, 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 energinya Virgo. Di kesehari-harian kalian. Isinya adalah ini. Kerja, materi, status, ya. Three of Wands. Oke, gue pingin klarifikasi Five of Wands. Konflik pihak eksternal. Two of Swords. Three of Wands. Eight of Pentacles. King of Cups. Ya mungkin kalian dealing dengan Pisces atau nggak Scorpio. Dengan energinya yes. King of Cups, High Priestess, Scorpio, Pisces. Ini tentang cinta dan intuisi kalian sendiri ya. Tentang silence ya. High Priestess bisa juga tentang silence. Mungkin itu yang menjadi challenge. Silence itu sendiri yang bikin challenge, bikin konflik dalam diri kita masing-masing ya. Dan gue klarifikasi tentang konflik itu. Two of Swords. Kalian tidak tahu tentang misteri yang mungkin buat kalian masih misteri ya. Kenapa gitu kan? Kenapa ya kok ribet banget gitu? Ribet dalam silence. Ternyata silence itu sangat mengganggu ya. Mungkin kalian bingung karena itu, dan kalian diantara kalian dalam masih memilih gitu kan, ini gue harus ngapain sih. Dan Swords itu tentang mind ya, mindset, cara berpikir, tentang pikiran-pikiran kita sendiri, tentang informasi, dan juga tentang komunikasi ya. Kalian mungkin bingung bagaimana harus berkomunikasi karena ada cinta komunko ya. Nyampur gini sama bahasa Itali. By the way, in anyhow, anyway ya, ada cinta tapi silence ya kan. Dan kalian bingung gimana mulainya ya, karena ada silence itu yang bikin ribet gitu. Dan ya ada yang nunggu, emang ada yang nunggu datangnya si kapal gitu kembali ya. Ini juga tentang intuisi kalian sendiri. Kalian tahu deep knowing ya. High Priestess itu deep knowing. She knows, dia tahu. Karena kok bisa lo tahu? Gue tahu aja, insting ya. Ya karena
High priestess itu ya, Pisces itu instingnya tinggi. Kalau ini artinya insting kalian lagi tinggi gitu, insting kalian lagi tinggi. Kalian tahu tahu aja udah gitu. Gimana bisa taunya ya, kenapanya nggak tahu ya. Eight of Pentacles itu juga tentang kesibukan kalian sendiri ya, kalian sibuk jadi gimana juga gitu kan caranya. Oke. Lalu gue pengen klarifikasi Ace of Cups. The Hermit Silence kan. Jadi Eight of Swords yang pertama. Wow, you got it all man, you got it all bro, sis. Ace of Swords. Tadi juga udah keluar Ace of Wands ya. Ya. Kali ini Ace of Swords. Oh wow, the Devil. Oke. Okay. Ini juga bisa soul connection yang sangat mengikat ya. Klarifikasi dari Ace of Cups. Kalian sudah melepaskan segala khawatir, kecemasan atau pikiran-pikiran atau asumsi-asumsi kalian yang kalian tahu dan sadari ya. Kalau itu semua tidak nyata. Karena kalian selama ini sudah hening gitu, kalian sudah hening. Ini energinya Virgo. Ya. Entah itu tidak adanya komunikasi, pokoknya kalian sudah mencoba mencari jawabannya. Dan kalian akan putuskan, kalian akan putuskan, kalian akan komunikasikan dan memberi penjelasan atau mendapatkan penjelasan ya, untuk memulai sesuatu yang baru dan ngekat apapun itu yang mengikat kalian untuk bisa lebih pertumbuhan kalian sendiri, progres kalian sendiri, healthy boundaries ya. Five of Swords, Justice, energi Libra, Ten of Pentacles, the Sun, wow. Kebenaran itu harus keluar. Ini tentang properti, rumah tangga ya, aset whatever ya. Kebenaran itu harus keluar tentang rumah tangga itu ya. Happiness itu harus ada, harus keluar. Kebenaran itu harus keluar, dan happiness tentang kemapanan dan stabilitasan yang harus seimbang dan balance, atau mungkin maju ke pengadilan. Dan kalian nggak akan segan-segan untuk bertarung untuk mendapatkan apa yang kalian memang punya. Kalian komitmen yang toxic. Wow, oke. Okay. Gue pengen klarifikasi Three of Swords. The Lovers, King of Pentacles, Queen of Swords, the World. Lala, ini tentang pilihan ya. Lovers, pilihan. Mungkin kalian punya opsi, punya pilihan dalam masalah pasangan ya. Energi Gemini buat kalian itu adalah di komunikasi ya. Di dalam komunikasi, persepsi, mindset ya. Kalian dan
Kayaknya kalian harus ambil keputusan, harus memutuskan ya. King of Pentacles, energinya Taurus. Ini juga tentang income kalian, grounded financially, ya, secara finansial kalian grounded. Dan ini juga tentang struktur, nilai-nilai yang selama ini kalian pegang, tentang income kalian sendiri juga, tentang material kalian, harta kalian juga. Energinya Aquarius, Libra, atau Gemini. Mungkin kalian berusaha dengan Libra, Gemini, atau Aquarius, tapi buat gua ini energinya Libra, yang itu artinya juga komunikasikan bagaimana adanya ya. Queen of Swords itu tidak segan-segan untuk ngekat apapun yang sudah tidak berfungsi lagi, yang tidak sehat. Dia nggak segan-segan untuk mutusin ya, meninggalkan dan ambil keputusan ya. Yang mana artinya juga tentang justice sendiri, pilihan dalam ini pilihan dalam pekerjaan, struktur ya, komitmen, bahkan harta. Pilihan harta yang harus diputuskan di pengadilan, karena segala sesuatu sudah selesai, completed cycle the world, dan harus dikomunikasikan ya. Ini energinya Aquarius, tentang network itu sendiri, tentang kemanusiaan itu sendiri, keadilan sosial, harapan-harapan kalian sendiri, dan juga persahabatan kalian. Kalian akan tinggalkan apapun yang drama di belakang dan mencoba energinya, ini energi Libra lagi, mencoba untuk balance equal dalam memberi dan menerima. Alright, ada lagi yang harus gue klarifikasi? Gue mau klarifikasi yang terakhir ya. Challenge kalian, Six of Cups, nostalgia. Challenge kalian, Six of Cups. Leo, strength, the moon, Four of Cups, King of Cups, again, High Priestess. Ini bukan Five of Pentacles ya, Three of Pentacles. Gue tulis 3. Di bawahnya tapi ada Five of Pentacles. Anyway, mungkin kalian ada yang punya soul connection ya, soul contract, past life connections, twin flame, soulmates. Karena ada cinta, balik lagi yang kalian rasakan itu. Six of Pentacles itu diklarifikasi dengan energinya strength. Ini energinya Leo. Leo buat kalian adalah di pleasure, romance, love affairs ya. Bagaimana kalian mengekspresikan diri kalian sendiri dan memulai sesuatu yang baru. Dan ini juga tentang kreativitas kalian. Oke. Yang mana Leo sekarang itu ada di ya, di social status, karir, dan long term goals ya. The moon energinya Pisces dan Cancer. Ini tentang sesuatu yang rahasia ya, yang kalian tidak ungkapkan. Oke. Dan ini tentang emosi dan rasa kalian. Mungkin selama ini kalian sembunyikan ya. Kalian tidak mampu mengungkapkan perasaan kalian mungkin. Yang mungkin buat beberapa dari kalian karena kalian tidak mengungkapkan itu, sesuatu itu ending. Karena sesuatu itu selesai, sesuatu itu kelar. Karena kalian tidak pernah mengungkapkan perasaan kalian.
Dan ya karena kalian berapa dari kalian mungkin kalian punya hubungan. Ini urusannya mungkin sama pihak ketiga ya. Romance love affairs. Dan kalian tidak tahu bagaimana mengungkapkannya, sehingga kalian melewatkan kesempatan ya, miss opportunity. Alright, gue udah ambil oracle card buat kalian ya, dari wisdom of the oracle ya. Apa yang harus kalian pahami? Kalian dapat no place like home. Being confident in your own skin. Jadi nyaman di kulit kalian sendiri. Itu rasanya rumah. Rasa rumah tuh kayak gimana sih? No place like home. Do you feel like at home? Dari mystical wisdom kalian dapat epiphany, seek clarity. Epiphany ini aha moment ya. Kalian diminta untuk mencari penjelasan lebih lanjut tentang apapun yang kalian tidak ketahui ya. Ini juga bisa tentang sesuatu yang kalian tidak tahu, unknown ya. Seek clarity, cari tahu. Epiphany itu juga bisa sesuatu yang gelegar gitu, kayak kilat gitu. Dari Goddess Guidance ya, apa petunjuk, bimbingan dan nasihat buat Aries dari alam bawah sadarnya. Kalian dapat Diana, focus, intention, keep your unwavering thoughts, feelings and actions, focus on your target and you will make your mark. Jadi hold ya, tetap pada fokus, diminta fokus terhadap rasa, tindakan dan intensi kalian untuk mencapai apapun target kalian, karena kalian akan membuat sesuatu yang signature kalian itu berkesan buat orang lain. Dan dari mystical shaman kalian dapat the earth keeper. The earth keeper itu artinya kalian diminta untuk menjaga lingkungan dan sesama ya, menjadi guard ya, menjadi penjaga dari bumi ini sendiri, antara sesama, binatang, segala makhluk hidup ya. Dari Universe Tarot gue tanya, apa sih yang Aries ingin ungkapkan dari alam bawah sadarnya? Kalian dapat I witness the darkness and call on the light with my prayer. Thank you universe for guiding me to perceive this fear through the eyes of the teacher of life. Saya menjadi saksi dari segala kegelapan dan saya memanggil terang melalui doa-doa saya. Terima kasih semesta karena sudah memberi petunjuk untuk melihat segala ketakutan melalui sepasang mata dari seorang guru cinta. Oke Aries, semoga bermanfaat, dan kalau memang resonate jangan lupa untuk komen dan jempolnya ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dah.